Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah musalla Muhammadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini jadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Tema kita kali ini adalah berbicara tentang hijrah dan juga tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah atau yang disebut dengan al-muhajirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Qul, katakan wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang mereka itu orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan balasan kebaikan. Lalu Allah mengatakan wa ardullahi wasi'ah, dan bumi milik Allah ini begitu sangat luasnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang penuh kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tanpa ada perhitungan. Artinya ayat ini selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga ketakwaan mereka. Artinya yang disuruh bertakwa itu bukan yang ahli maksiat. Yang disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang beriman itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya Allah katakan qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum, wahai orang-orang yang beriman atau wahai hambaku yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini, mereka akan dibalas pula dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Seperti apa balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik di atas muka bumi ini? Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, Allah mengatakan balasannya bagi orang-orang yang sabar adalah Allah akan berikan balasan yang tanpa ada perhitungan. Artinya balasan yang sebesar-besarnya. Seperti apa balasannya ini Allah tidak menjelaskan. Allah mengatakan balasannya tanpa ada hitungan, kata Allah. Kalau kita sholat sebelum subuh 2 rakaat, balasannya apa, Pak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada batasannya, Pak. Dunia itu seapa, isinya seapa, ada batasannya. Atau orang yang misalnya melakukan atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, dikatakan pahalanya sekian. Atau orang yang melakukan hal ini pahalanya sekian. Tapi bagi orang-orang ini yang berbuat baik ketika dalam kehidupan dunia, Allah mengatakan balasannya tanpa ada hitungan. Masya Allah. Kalau sudah tanpa ada hitungan itu, ibarat pian ini ada berisi kawan yang kada pernah berhitung. Nah, kayak Bapak modelnya, Pak. Ya kan? Hendak nukar ini ditukarakan sidin. Hendak makan ini dibayari sidin. Hendak ke sini diatarakan lawan sidin. Kan ada hitungan orangnya ini tadi.
Nah, maka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tanpa hitungan. Kepada siapa? As-sabirun. Kepada orang-orang yang sabar. Apa kaitannya berbuat baik dengan sabar? Apa kaitannya berbuat hasanah dan berbuat menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar? Menjaga ketakwaan artinya menjaga untuk senantiasa taat dan menghindarkan diri kita kepada maksiat. Itu kalau tidak sabar akan dilanggar, Pak. Orang itu kalau tidak sabar dalam melakukan ibadah, maka dia akan tinggalkan ibadah. Orang kalau kada sabar menahan dirinya untuk berbuat maksiat, maka dia akan langgar maksiat tersebut. Artinya perbuatan baik, ketakwaan kepada Allah, semua perkara kebaikan itu perlu diiringi dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, orang tidak akan mungkin bisa melakukan amal-amal ibadah yang baik. Makanya Allah mengaitkan semua itu maknanya akan bisa dijalankan ketika orang itu sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak melihat contohnya, Pak. Orang yang gak sabar ketika mereka disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung-ujungnya apa? Berbalik arah mereka menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga kata para ulama merupakan perintah buat orang-orang yang beriman itu untuk berhijrah. Kata para ulama, ayat ini mengandung perintah untuk mereka berhijrah. Di mana perintah itu tersimpan atau di mana terselip kata-kata perintah tersebut ketika Allah mengatakan wa ardullahi wasi'ah. Buminya Allah itu luas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini perintah untuk hijrah. Untuk apa hijrah itu? Untuk mengamankan agama. Untuk mengamankan keyakinan. Untuk menjadikan diri kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan perkara-perkara yang akan merusak keyakinan kita. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua manusia untuk berhijrah. Dan hijrah ini dikatakan oleh para ulama punya dua makna, Pak. Yang pertama adalah makna hakiki, yang kedua adalah makna secara hakiki, dan yang kedua adalah hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah secara hakiki? Hijrah secara hakiki itu seperti hijrahnya para sahabat. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama. Rasulullah itu menyuruh sahabat ketika mereka ditekan di kota Makkah, maka mereka disuruh hijrah. Yang pertama disuruh hijrah ke Habasyah. Kelompok pertama itu sekitar 19 orang. Lalu kemudian diperintahkan lagi oleh Nabi SAW kelompok kedua untuk berangkat ke Habasyah berjumlah sekitar 80 orang. Kenapa mereka disuruh pindah jauh-jauh ke Afrika sana oleh Nabi SAW untuk menyelamatkan agama mereka? Tidak ada yang lain yang ingin dilakukan oleh Nabi kecuali agar agama mereka ini bisa selamat, agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada gangguan, agar mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada orang-orang yang akan menghalanginya. Ini hijrah maknawi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam kalau ada orang yang dalam keadaan dia tidak bisa melaksanakan agamanya, dia tidak bisa mentauhidkan Allah dengan benar, akan mendapatkan gangguan. Dia tidak bisa beribadah dengan sebenar-benarnya. Maka Allah memerintahkan orang ini untuk hijrah. Dan ketika dia tidak mau hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengecam mereka ini. Dan kecaman Allah dengan Allah janjikan untuk mereka ini azab di dalam neraka jahanam. Artinya orang yang tidak mau hijrah, Pak, sudah nyaman di sini. Karena sudah nyaman kayak Pak, sudah nyaman, kehidupan nyaman, gawian nyaman, dan segala macamnya nyaman. Tidak mau pindah, padahal dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Masjidnya tidak ada. Ada beberapa orang cerita kepada saya, ada juga yang teman juga, yang sekarang ini hidupnya di luar negeri, Pak. Kata mereka, kalau mau Jumatan itu susah. Kenapa susah? Jarak masjidnya 150 km. Jauh benar. Dia hidup di tempat yang tidak ada orang muslim. Berdua, bertiga aja kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak Jumatan. Karena kejauhan. Sekali-sekali aja mereka Jumat kalau libur. Nah ini, yang dicari apa oleh mereka? Harta. Yang dicari dunia. Merasa tenang mereka dengan keadaan mereka yang seperti itu. Padahal tidak bisa melaksanakan agama ini dengan baik. Makanya orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dikecam dan diberikan kabar mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah?
Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Masya Allah, Pak. Orang yang tidak mau hijrah di saat dia tidak bisa melaksanakan agamanya dengan benar, di saat dia tidak bisa menjalankan keyakinannya dengan benar, orang ini dikatakan oleh Allah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Maka ketika mereka dicabut ruhnya oleh malaikat, maka malaikat bertanya kepada mereka, Fima kuntum, di mana kalian dulu? Kenapa kalian tidak hijrah? Kenapa kalian rela dengan keadaan yang seperti ini? Lalu mereka mengatakan, kunna mustada'afina fil ard. Wahai para malaikat, kami ini orang-orang yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan hijrah. Maka dikatakan kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah buminya Allah ini luas, yang kalian kemudian bisa pindah untuk menjadikan kalian bisa mengamalkan, menjalankan agama dan keyakinan kalian. Maka Allah mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adanya di dalam neraka jahanam, dan itu sejelek-jeleknya tempat untuk kembali. Nah, ini orang yang berhijrah hakiki, Pak. Yang tidak mau berhijrah hakiki, maksud saya, akan diberikan siksaan, akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Padahal kalau mereka itu mau hijrah, hijrah ini amalan yang agung, amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kelapangan rizki dan juga mendapatkan tempat yang luas. Kenapa Allah mengatakan kalian akan dapat tempat yang luas, kalian akan dapat rizki yang luas? Karena orang kalau mau hijrah, itu pikirannya selalu mereka akan dalam kesempitan. Pasti seperti itu, Pak. Siapapun kalau mau hijrah, pikirannya pasti seperti itu. Pasti sempit ini kayaknya hidup. Pasti susah ini nanti hidup kita. Kalau kita meninggalkan keadaan kita yang sudah nyaman. Ini makna hijrah hakiki. Hijrah yang kedua adalah hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah secara maknawi? Hijrah secara maknawi itu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga dimaknai sebagai hijrah. Artinya hijrah ini umum, Pak, bukan milik golongan satu tertentu saja. Karena kadang-kadang ada ini ikhwan hijrah, ikhwan hijrah. Tapi kalau ada ke kelompoknya, oh bukan, hijrahnya salah alamat. Ya kalau ibarat surat bahari kan ada, kalau Pak salah alamat. Nah, ini seperti itu katanya. Tidak. Tapi hijrah itu siapa saja. Pian, ulun, semuanyaan. Siapa saja manusia yang ada di luar sana. Ketika mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, dan menjalankan apa yang dijalankan Allah untuk dijalankan, maka orang itu telah berhijrah. Nabi SAW mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut sebagai orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Bentuk daripada hijrah. Lalu batasannya sampai kapan hijrah ini? Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak pernah akan putus, kata Nabi, sampai terputusnya taubat. Dan taubat juga tidak akan pernah putus sampai matahari itu terbit dari sebelah tenggelamnya. Artinya dari sebelah barat. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah itu dikaitkan dengan taubat? Maka yang dimaksud hijrah yang dikaitkan dengan taubat ini, hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kalau orang itu maksiat, suka melakukan kejelekan, suka berbuat perbuatan dosa, kalau dia hijrah itu namanya apa, Pak? Namanya apa, Pak?
Dulu suka minum khamr misalnya. Terus ampih kada minum khamr. Itu namanya hijrah. Orang yang hijrah seperti ini disebut sebagai orang yang bertaubat. Makanya Nabi kan kaitkan. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Hijrah tidak pernah putus sampai putus saatnya untuk bertobat. Nah makanya ini merupakan perkara-perkara yang dijelaskan oleh Nabi SAW berkaitan dengan hijrah. Ini hijrah secara istilah. Lalu apa keutamaan? Ketika kita sudah tahu hijrah itu dua macam. Hijrah secara hakiki dan hijrah secara maknawi. Lalu apa keutamaan daripada orang-orang yang berhijrah? Para ulama menjelaskan banyak sekali keutamaannya. Di antara keutamaan tersebut adalah yang pertama, wuqu'u ajril muhajir 'ala Allah wal ibratu bil ibtida'i sawa'un atammar rihlah am la. Orang yang hijrah itu akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai pada tempat hijrahnya atau tidak sampai, tetap mereka dapat pahala. Contohnya mau hijrah ke Madinah, tapi kada sampai di Madinah, mereka mati di tengah jalan. Maka tetap orang ini dinilai oleh Allah sebagai orang yang hijrah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang bernama Damrah bin Al-Ais. Damrah ini tinggalnya di Mekah. Umurnya sudah 85 tahun. Dalam Al-Quran, orang yang al-mustada'afin, orang-orang yang lemah, yang tidak mungkin bisa lagi untuk jalan ke kota Madinah. Kenapa Pak? Karena jaraknya hampir 500 kilometer. Kalau hari ini mungkin setumat aja 500 kilo. Tapi di zaman Nabi dulu 500 kilometer itu lama sekali. Bisa sampai 10 hari, 12 hari mereka berjalan. Sedangkan Damrah umurnya sudah 85 tahun. Mereka ini dikatakan oleh anak-anaknya, wahai ayah, Anda ini sudah tidak apa-apa, tinggal saja di Mekah. Tidak perlu hijrah. Tidak ada masalah Anda ini kalau tidak hijrah. Tapi Damrah hatinya tidak tenang. Dia ingin bersama dengan Nabi SAW di kota Madinah. Dia ingin mendengarkan suara Nabi SAW ketika Nabi menjadi imam dalam sholat. Maka dia pun memaksa kepada anak-anaknya agar dia diberangkatkan hijrah. Maka apa yang dilakukan? Lalu dibikinkan seperti ranjang, seperti dipan. Lalu dipan tempat tidur ini tadi ditaruh atas seperti kursi besar gitu, ditaruh di atas tunggangan, di atas ontanya. Lalu Damrah pun dinaikkan ke atas itu dan kemudian berangkatlah Damrah ini untuk menuju ke kota Madinah. Tapi sayang disayang, sesampai di Tan'im, artinya masih dekat saja jalannya. Kalau Mekah ke Tan'im itu kan parak aja kalau Pak. Damrah ini meninggal dunia. Nah, orang mengatakan, Damrah hijrahnya kada jadi hijrah. Tidak dapat hijrah. Kenapa? Karena kada sampai. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan dengan kasusnya Damrah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Thumma yudrikhul maut. Lalu mereka ini dijemput oleh yang namanya kematian, artinya meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka wajib bagi dia ini untuk tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Damrah, meskipun dia tidak sampai ke Madinah, dia tidak melihat kota Madinah, akan tetapi niatnya yang ikhlas untuk mendatangi Nabi SAW, Allah berikan balasan penuh sebagaimana orang-orang yang melaksanakan hijrah. Ini hijrah yang secara hakiki. Lalu hijrah secara maknawi seperti apa? Hijrah secara maknawi meninggalkan kemaksiatan. Seperti apa Pak? Seperti kisah orang yang membunuh 100 orang. Mungkin pian semua sudah tahu. Orang ini hijrah. Dia datang kepada pendeta, sudah bunuh 99 orang. Apakah bisa tobat? Kada bisa, ajar pendetanya. Diganapakannya 100. Pendetanya dibunuh. Lalu dia datang kepada seorang alim, seorang ulama. Apakah bisa dia untuk bertobat? Boleh, katanya bisa. Tapi datanglah ke tempat ini dan ini, kata para ulama tersebut. Lalu apa yang terjadi? Sebelum dia sampai ke tempatnya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Artinya dua orang, kisah Damrah dan kisah orang yang ingin bertobat ini tadi belum pernah sampai kepada tempat tujuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan Damrah bahwasanya Damrah mendapatkan pahala sempurna. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang membunuh 100 orang ini pun? Maka tetap
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada orang ini tadi. Meskipun yang namanya tujuan daripada hijrahnya tersebut belum kesampaian. Nah ini karena apa Pak? Karena agungnya nilai hijrah. Hikmah bagi kita apa Pak? Ya kita harus melakukan hijrah ini Pak. Kita muhasabah diri kita ini. Kita ini manusia yang banyak keliru. Kita ini manusia yang banyak salah. Banyak dosa yang kita lakukan. Maka kita muhasabah diri kita. Ketika kita dapatkan bahwasanya ada pelanggaran atas aturan-aturan Allah, ada pelanggaran atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siaplah untuk berhijrah, untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, hikmah daripada atau keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berhijrah. Artinya mendapatkan pahala yang sempurna meskipun hijrahnya tidak kesampaian. Yang kedua, apa yang diberikan oleh Allah? Hadamud dunub. Hijrah itu akan menghancurkan atau menghilangkan dosa-dosa orang tersebut. Baik secara hakiki maupun secara maknawi. Secara hakiki disebutkan dalam sebuah hadis. Suatu hari Amr bin Al-As, sahabat yang mulia Amr bin As, ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu absit yaminaka fala ubayyaka." Tolong ulurkan tangan Anda wahai Rasul, kata Amr bin As. Aku akan membaiat Anda. Artinya Amr bin As musyrik, masih kafir pada saat itu. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk berbaiat, untuk masuk ke dalam Islam. Setelah Nabi SAW mengulurkan tangannya, maka Amr bin As pun mengatakan, faqabattu yadai. Lalu dia tahan tangannya. Tidak jadi untuk bersalaman dengan Rasulullah untuk berbaiat. Lalu Nabi pun bingung, ini orang baru ngajak salaman, sudah disurungi tangan, ditariknya tangannya. Lalu Nabi bertanya, malaka ya Amr? Kenapa engkau ini wahai Amr? Apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Lalu Amr pun mengatakan, saya ingin mengajukan syarat sebelum saya berbaiat. Apa syaratnya kata Nabi SAW? Ayyaghfirallahu li. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni diriku. Lalu Nabi pun mengatakan, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablah. Wa annal hijrata yahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Tidak tahukah engkau wahai Amr, sesungguhnya Islammu ini akan menghancurkan semua kejelekan yang sudah engkau lakukan. Dan hijrahmu pada saat ini juga akan menghancurkan semua kejelekan yang engkau lakukan. Demikian pula haji yang dilakukan itu pun akan menghancurkan semua kejelekan yang pernah dilakukan. Kenapa Amr bin Al-As sampai mengajukan syarat seperti itu Pak? Karena Amr bin As ini merasa dosanya kepada kaum muslimin itu begitu besar. Ketika kaum muslimin itu hijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, orang yang maharuk di sana itu ya Amr bin As ini Pak. Yang mendatangi Najasyi, yang mengatakan macam-macam berkaitan dengan kaum muslimin pada saat itu. Tapi untungnya Najasyi membela kaum muslimin. Akhirnya Amr bin As disuruh pulang. Padahal waktu itu sudah membawa hadiah yang banyak untuk Raja Najasyi. Tapi semua dikembalikan oleh Najasyi dan orang-orang Islam di sana diberikan jaminan keamanan. Merasa banyak sekali dosanya berkaitan dengan kaum muslimin. Makanya dia mengajukan syarat. Asal Allah mengampuni semua dosaku, maka aku akan berbaiat kepada Anda. Dan Nabi memberikan kabar gembira kepadanya. Dengan hijrahnya, dengan Islamnya, dengan apa yang dia lakukan pada saat itu, maka Allah akan menghancurkan, menghilangkan semua dosa yang telah dilakukan oleh Amr bin As. Ini hijrah secara hakiki. Artinya hijrah hakiki, pindah dari satu tempat dan menuju ke tempat yang lain, itu akan jadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hijrah secara maknawi, artinya juga sama Pak, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, meninggalkan semua kejelekan yang dia lakukan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah juga akan diampuni semua dosanya? Iya.
Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amana faulaika yatubu ilallahi mataba. Ayat tentang tobat ini 2 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Yang kedua wa man taba wa amila salihan faulaika yatubu ilallahi mataba. Yang kedua cuma disebut barang siapa yang bertobat lalu beramal saleh. Kenapa 2 ayat ini kok berbeda? Sedangkan maknanya adalah untuk menunjukkan tobat. Yang pertama kata para ulama, illa man taba wa amana, ada tambahan iman. Ini buat orang yang dosanya sudah luar biasa, Pak. Dosanya dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang dahsyat, bahkan kekafiran dan segala macam dilakukannya. Maka tobatnya caranya seperti itu. Tapi untuk ayat yang kedua, itu yang di bawah daripada itu. Cuma tobat dan beramal soleh, kata Allah. Ini akan menjadi apa? Menjadi sebab Allah rubah kejelekan-kejelekannya menjadi kebaikan. Dan Rasul SAW mengatakan bahwasanya hijrah akan menghancurkan semua kejelekan. Kenapa dikatakan menghancurkan? Karena orang kalau berbuat dosa itu seperti menumpuk sesuatu, Pak. Tumpuk sampai jadi banyak. Sampai kata para ulama seperti sebuah bangunan yang besar. Maka bangunan yang besar ini bagaimana cara menghilangkannya? Dengan mereka berhijrah. Baik hijrah secara maknawi ataupun hijrah secara hakiki. Semua itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut. Ini salah satu keutamaan daripada hijrah. Artinya orang yang ingin dosanya diampuni oleh Allah, orang yang ingin semua kesalahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah untuk berhijrah. Baik itu hijrah secara hakiki. Kalau kita berada di satu tempat yang kalau di Indonesia mungkin insya Allah tempatnya nyaman aja semuanya. Mudah bagi kita untuk beribadah. Tapi secara maknawi banyak di antara manusia yang masih perlu bagi mereka ini untuk berhijrah. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, keutamaan daripada hijrah adalah maghfiratul dzunubil 'idham. Hijrah itu akan mengampuni dosa-dosa besar. Artinya dosa besar yang bagi kita itu tidak mungkin sudah ini diampuni oleh Allah, tapi dengan hijrahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hallaka fi hisnin hasinin wa mana'ah?" Wahai Rasulullah, apakah Anda itu tidak ingin berada di satu benteng yang sangat kuat yang akan melindungi Anda? Artinya, kenapa Nabi ini sampai hijrah? Kenapa Nabi ini kada pindah saja ke satu benteng yang akan dilindungi di dalam benteng tersebut daripada gangguan orang musyrik? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Hisnu kana li Daus fil jahiliyah." Ada kata Nabi benteng yang seperti itu. Benteng miliknya suku Daus di masa jahiliyah. Tapi fa'abadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi dakharallahu lil ansar. Tapi Nabi kemudian enggan untuk berada di sana. Kenapa? Karena Nabi telah mendapatkan kabar akan kebaikan atas orang-orang Ansor. Artinya Nabi tidak mau berlindung di sana. Tapi Nabi mau meninggalkan kota Mekah dan menuju ke kota Madinah bersama orang-orang Ansor. Lalu kemudian disebutkan ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka orang ini tadi berhijrah juga. Hajara ilaihi Tufail bin Amru wa hajara ma'ahu rajulun wa qaumuh min qaumih. Tufail ini tadi bin Amr, ada orang yang namanya Tufail bin Amr, dia ikut hijrah bersama satu orang lagi temannya. Sesampai di kota Madinah, kawannya ini bosan berada di kota Madinah, Pak. Wallahu a'lam kenapa dia bosan hijrah. Dia bosan di kota Madinah. Setelah dia merasa bosan di kota Madinah, lalu orang ini jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, maka dikatakan fajazi'ah. Orang ini kemudian putus asa dalam sakitnya. Dia hijrah sudah, datang ke kota Madinah bersama Nabi. Dia putus asa dalam sakitnya. Fa'akhadha masyaqis. Lalu dia mengambil ujungnya tombak. Tombak itu kan landap, diambil ujungnya aja. Kayunya dilepasnya, ambil ujung tombak saja.
lalu dia memotong jari-jarinya. Ketika jari-jarinya ini dipotong, maka yang terjadi darah kemudian mengucur dengan deras. Setelah darah mengucur dengan deras, orang ini pun mati. Ini kira-kira matinya mati apa, Pak? Mati bunuh diri, ya kalau? Meskipun nanti para ulama berselisih pendapat tentang ini. Setelah orang ini mati, yang ada tinggal temannya yang bernama Tufail bin Amr. Lalu Tufail bin Amr ini mimpi melihat orang ini tadi. Di dalam tidurnya dia melihat orang ini fara'ahu wa hay'atahu hasanah. Dia lihat keadaan orang ini begitu sangat baik. Padahal dia matinya katanya memotong jari-jarinya, tapi dia dilihat dalam mimpi tersebut dalam keadaan sangat baik. Wa ra'ahu mughattiyan yadayhi. Tapi dalam keadaan yang sangat baiknya tadi, orang ini tangannya ditutupi. Tangannya yang dia potong tadi, itu ditutupi. Lalu kemudian Amr bertanya kepada dia di dalam mimpinya, Ma sana'a bika rabbuk? Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu? Maka dia pun mengatakan, Ghafara li bihijrati ila nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuniku dengan sebab hijrahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang ini pun terbangun dan menceritakan kepada Nabi sallallahu. Lalu dia bertanya, "Mali araka mughattiyan yadaik?" Tapi kalau kamu diampuni oleh Allah, keadaanmu begitu baik, kenapa kamu tutupi tanganmu? Kata orang ini tadi kepada temannya yang sudah mati tadi. Lalu dikatakan kepadaku, kata Tufail, "Lan nusliha minka ma afsadatta." Karena dikatakan kepadaku, yang sudah engkau rusak tidak akan diperbaiki. Nah, mimpinya ini diceritakan kepada Nabi SAW. Setelah Nabi mendengar ceritanya, lalu Nabi berdoa, Allahumma waliyadaihi faghfir. Wahai Allah, berkaitan dengan tangannya yang tidak engkau perbaiki, yang tangannya tertutupi, yang tidak mendapatkan kebaikan di tangannya, ampuni dia berkaitan dengan tangannya. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya dengan sebab hijrahnya orang, hadis ini sahih Pak, riwayatnya Imam Muslim. Maka para ulama mengatakan orang ini dengan sebab hijrahnya, meskipun dia mati dalam keadaan membunuh dirinya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Padahal kita tahu dosanya bunuh diri itu dosa yang luar biasa besar. Orang yang mati bunuh diri itu haram masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Man qatala nafsahu bisyai'in fid dunya uzziba bihi yaumal qiyamah. Orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu tersebut ketika nanti berada di akhirat. Misalnya bunuh diri minum racun, nanti di akhirat disuruh minum racun terus orang ini Pak. Yang bunuh diri dengan menggantung dirinya, maka dia di akhirat akan disiksa oleh Allah dengan digantung dirinya secara terus-menerus. Orang yang bunuh diri itu dosanya begitu besar dan lama nanti berada di akhirat. Tapi dalam hadis ini dikatakan bahwasanya dengan sebab bunuh dirinya tadi, dengan sebab hijrah yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ini satu pendapat ulama. Ulama yang lain mengatakan tidak, itu tidak bunuh diri. Tapi orang ini ketika dia merasa bosan, lalu kemudian dia ditimpa sakit. Nah, lalu setelah dia sakit itu maksudnya dia akan mengobati sakitnya, tapi malpraktek. Ya kan? Jarinya ditataknya sampai darahnya habis, akhirnya dia mati. Tapi yang paling pas kalau melihat dari hadis ini alurnya, memang orang ini bunuh diri, Pak. Dan bunuh dirinya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa buktinya kalau dia itu bunuh diri? Rasul sampai mendoakan, Allahumma waliyadaihi faghfir. Wahai Allah, berkaitan dengan tangannya, ampuni dia, wahai Allah. Artinya Allah memberikan azab atau memberikan kekurangan kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya berkaitan dengan tangannya. Tangannya tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu pendapat. Artinya hijrah, mau besar seperti apapun dosa seseorang, itu akan jadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Artinya bukan hanya hijrah secara hakiki, hijrah secara maknawi pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa seseorang. Allah mengatakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah."
Katakan wahai Rasul kepada orang yang melampaui batas terhadap dosa mereka ini. Dosanya melampaui batas, Pak. Bukan sekedar dosa biasa, dosa yang melampaui batas. Kalau bahasa Banjarnya, Pak, melampaui batas itu apa, Pak? Liwar. Dosanya liwar orang ini tadi. Ya kan? Kalau misalnya inya itu maling, misalnya ketujuh menyuntan, ya kan? Nyuntan di rumah orang sini, nyuntan di rumah orang situ. Duit kas masjid dicuntannya juga, ya kan? Kalau dia suka menipu, duit kurban itu ditipunya juga. Liwar sudah orang yang seperti ini. Allah mengatakan, katakan kepada orang-orang yang liwar dalam berbuat dosa tadi, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, kata Allah. Meskipun apa? Meskipun liwar dosa-dosanya. Dengan apa ini, Pak? Dengan hijrah. Hijrah daripada yang dilarang oleh Allah menuju kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jadi sebab seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, keutamaan daripada orang-orang yang melaksanakan hijrah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hijrah itu afdalul iman. Apa maknanya? Wujud keimanan yang paling baik pada diri seseorang adalah ketika dia mampu untuk melaksanakan hijrah. Artinya imannya yang menjadikan dia itu berhijrah. Nabi mengatakan ada seorang datang kepada Nabi lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Lalu Nabi mengatakan, Islam itu ayyuslima qalbaka lillah azza wa jal. Kamu itu menyerahkan hatimu hanya kepada Allah. Itu kata Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, Islam apa yang paling baik? Kebaikan yang paling baik dalam Islam adalah iman. Iman itu nomor satu. Lalu orang ini tanya lagi, iman apa yang paling baik? Iman yang paling baik, kata Nabi, hijrah. Artinya, iman yang paling baik, iman itu bertingkat-tingkat, iman itu bercabang-cabang. Yang paling baik, kata Nabi, iman yang paling baik adalah hijrah. Artinya apa, Pak? Untuk membuktikan bahwasanya imanmu itu benar, maka engkau berhijrah. Kenapa bisa dikatakan orang itu imannya paling hijrah adalah urusan iman yang paling baik? Karena orang yang beriman, yang mereka itu mau hijrah, orang ini menunjukkan dia lebih mementingkan imannya daripada dunianya. Imannya lebih penting, agamanya lebih penting, keyakinannya lebih penting daripada dunianya. Kita melihat sahabat Nabi SAW itu semua ketika mereka hijrah langsung auto miskin. Terus apa pian kira mereka itu orang miskin? Tidak. Sahabat Nabi itu orang-orang kaya ketika mereka berada di kota Makkah. Abu Hurairah yang sampai tidak makan 3 hari sampai semak siup, sampai pingsan Abu Hurairah ini tadi, Pak. Tidak makan 3 hari. Pian kira Abu Hurairah itu orang miskin. Abu Hurairah ini ningrat kalau diaman. Kalau dia berada di negerinya, dia ini ningrat, orang berdarah biru kalau bahasa kita. Tapi demi hijrah, dia rela untuk sampai siup kada makan beberapa hari. Ini Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang lain pun juga melakukan yang seperti itu. Makanya nanti kalau Nabi itu sering dapat rampasan perang, yang utama diberi itu siapa, Pak? Muhajirin. Orang Ansor tidak dikasih oleh Nabi. Kenapa? Karena orang-orang Muhajirin ini miskin-miskin. Mereka tinggalkan harta mereka demi apa? Demi menyelamatkan iman mereka. Kalau kita cerita tentang Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib Ar-Rumi ini orang Romawi. Bule orang ini, Pak. Tapi dia tinggal di kota Mekah. Lalu dia masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi ini berdagang. Dia kerjaannya dagang. Setelah itu dia punya uang banyak, kaya dia. Lalu dia masuk Islam, akan hijrah. Setelah hijrah dia dicegat oleh orang-orang Quraisy. Mau kemana engkau wahai Suhaib? Mau hijrah, kata Suhaib. Mau ke kota Madinah. Gak bisa, kata orang Mekah. Kamu itu datang ke kota Mekah dalam keadaan miskin. Sekarang sudah kaya kok mau hartanya dikeluarkan dari Mekah. Kan kalau uangnya ditarik keluar dari satu negeri itu kan nanti kacau negeri itu, Pak. Duitnya gak ada, ya Allah. Duitnya hilang. Kayak di wadah kita ini, Pak, ya kan? Batu bara dikirim sekian, duitnya parkirnya di luar negeri. Duitnya kada boleh ke sini. Ngirim kelapa sawit berjuta-juta ton mungkin. Duitnya kemana?
Duitnya di luar negeri, parkir duitnya. Karena parkir di sini. Dicegat oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh, kata orang Quraisy. Lalu kata Suhaib Ar-Rumi, kalau kamu memang yang kamu beratkan adalah urusan harta tersebut, bagaimana kalau hartanya kujulung lawan bubuhan antum semunyaan? Ambil semunyaan itu, kata Suhaib Ar-Rumi, dengan satu syarat, biarkan saya untuk datang hijrah. Akhirnya terjadi kesepakatan, harta itu diberikan semua oleh Suhaib Ar-Rumi dan dia pun berangkat menuju ke kota Madinah. Sampai di depan kota Madinah, Nabi sudah diberitahu oleh Jibril alaihissalam apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Apa kata Nabi SAW? Suhaib Ar-Rumi untung dalam dagangnya. Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untung perdagangannya. Ini untuk menunjukkan apa, Pak? Orang yang hijrah, sahabat yang hijrah secara hakiki, itu dikatakan lebih baik daripada urusan dalam iman. Yang paling baik adalah hijrah, karena orang-orang ini berani mengutamakan, menyelamatkan agama mereka daripada urusan dunia. Nah, kalau secara maknawi dalam urusan kita, ya banyak, Pak, contohnya. Orang-orang yang berani meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia berada di pekerjaan tersebut, hidupnya enak. Saya lihat YouTube-nya siapa itu, Pak? Yang orang Cina terus masuk Islam, muda-muda orangnya. Bukan Coach Stephen, itu kan sudah. Ini muda, orangnya muda, jenggotnya aja sebuting-buting kan ada. Siapa? Wah, bukan Felix Xiao. Pokoknya Anum aja orangnya, muda. Dennis. Nah, Koh Dennis. Kenapa? Ya. Kata beliau ini tadi, waktu dulu dia jadi bandar judi online, judol ya kalau Pak, ya kan? Itu beliau berkata satu hari dapat 80 juta. Duit sehari sebulan ngalih mah habiskan, Pak. Sudah dapat lagi bulan muka. Belum habis lagi yang ini dapat 80 juta satu hari, kata beliau ini tadi, dapat uang hasil yang seperti ini. Kira-kira berat tidak meninggalkan 80 juta itu, Pak? Pian kada sedikit duit 80 juta ini, Pak. 100.000 ini Pak lah 8 buting. Nah, kada cukup kantong kita, harus bawa kresek kita ya kalau. Tapi dia berani untuk meninggalkan. Kenapa? Karena imannya yang mengatakan. Hijrah dia dari perbuatan yang jelek tadi menuju kebaikan. Hijrah, dia tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang dia tertaruhkan, yang dia korbankan untuk semua itu apa? Harta yang begitu banyak. 80 juta satu hari. Bukan jumlah yang sedikit, Pak. Kita ini dapat 5 juta aja sehari. Wah, kira-kira sudah naik Alphard kita ini, Pak lah. Ya kalau Pak, ini 80 juta, kada main-main jumlahnya. Tapi dia berani untuk meninggalkan, demi apa? Karena imannya yang menyuruhnya. Orang yang kalau sudah iman yang menyuruh, Pak, itu tidak ada yang bisa menahan-nahan mereka. Karena iman ini nilainya sangat-sangat mahal. Orang-orang kafir itu, Pak, apa yang diinginkan orang kafir kepada orang-orang beriman? Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak rela dengan kita sampai kapan? Sampai kita ikut seperti mereka. Kalau kita ikut seperti mereka, apa yang kita buang, Pak? Iman kita yang kita buang. Kenapa mereka ingin iman kita? Kenapa mereka tidak menginginkan harta kita? Harta kita ini seujung kuku kalau lawan mereka ini, Pak. Kan ada artinya harta kita ini, Pak. Duit receh duit kita ini kalau lawan bubuhannya. Tapi ada yang lebih mahal milik kita yang mereka tidak punya. Apa itu? Iman. Makanya iman ini sesuatu yang sangat mahal. Orang kalau berani meninggalkan 80 juta seperti siapa tadi? Dennis tadi itu meninggalkan 80 juta karena dia tahu iman yang dia datangi itu lebih mahal daripada sekedar satu hari 80 juta. Nah ini yang disebutkan berkaitan dengan hijrah secara maknawi. Maka kita juga seperti itu. Punya pekerjaan, syubhat pekerjaan kita. Punya pekerjaan, haram yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Tinggalkan. Jangan pernah takut Allah tidak akan pernah menggantinya. Tidak, Allah pasti akan menggantinya. Ini satu hal. Masih ada waktu, Pak? Habis. Yang berikutnya adalah sahibul hijrah
ini orang yang berdahulu hijrah ini nanti kalau jadi imam sholat ia yang diutamakan. Lalu yang berikutnya lagi, al-hijratu amalun la mathila lahu. Hijrah itu amal yang tidak ada tandingannya, kata Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan ini adalah alaika bil hijrah fa innahu la mithla laha. Hendaklah kalian itu berhijrah, kata Nabi. Hijrah baik secara hakiki maupun secara maknawi, meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak ada yang sepadan dengan yang namanya hijrah. Amalan yang luar biasa. Dan orang yang berhijrah, kata Nabi SAW, maka haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, Pak, meskipun ilmunya sedikit, amalnya belum banyak, tapi ketika dia itu benar-benar ikhlas, ingin meninggalkan kemaksiatan, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya tinggi di sisi Allah. Haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Wajib bagi Allah untuk memasukkan orang yang seperti ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hijrah ini perkara yang memang harus kita lakukan, harus diusahakan oleh kita semua agar menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-muhajir awwalu zumratin tadkhulul jannah. Orang yang berhijrah itu nanti yang masuk surga duluan. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi bertanya, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannah min ummati?" Tahukah kalian siapa orang yang pertama kali masuk surga daripada umatku, kata Nabi? Lalu para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, al-muhajirun. Yang masuk surga. Mau masuk surga sudah melewati hisab. Sudah dihisab oleh Allah. Lalu mereka mengatakan, fayaqul bi ayyi syai'in nuhasab. Apa yang mau dihisab dari kita? Tidak ada yang perlu dihisab dari kami, kata orang-orang yang berhijrah ini tadi. Wa innama kanat asyafuna ala awatiqina. Sesungguhnya dulu waktu di dunia, pedang kami itu selalu berada di pundak kami. Ya kan? Hatta mitna ala dhalik. Dan kami kemudian mati dalam keadaan seperti itu, kata mereka ini. Maka fayuftahu lahum fayaqiluna fihi arba'ina aman qabla ayyadkhulahan nas. Lalu mereka pun dimasukkan surga. Fayaqilun. Apa yaqilun itu, Pak? Berabahan. Istirahat. Seberapa lama mereka istirahat? 40 tahun sebelum yang lain masuk surga. InsyaAllah. Masuk surga duluan. Setelah masuk surga, kada ada orang yang masuk lagi. Mereka yaqilun. Qailulah. Yaqilun itu qailulah. Tahu Pak lah qailulah? Guring waktu siang itu lah, Pak. Istirahat waktu siang. Nah mereka ini istirahat dulu di dalam surga. Berapa tahun istirahatnya? 40 tahun. Hanya 40. Ini tahun 2024. Kaina tahun 2064. Hanya ada orang yang datang lagi. 40 tahun menunggui orang-orang yang datang sebelum atau sesudah mereka. Nah ini keutamaan daripada orang-orang yang berhijrah. Akan tetapi juga jadi peringatan. Ketika orang itu berhijrah, bukan hanya meninggalkan perbuatannya, tapi juga meninggalkan para pelakunya. Kita ini hijrah, ninggalkan sudah tidak mabuk-mabukan lagi, tapi bekawannya lawan pemabuk. Tidak boleh yang seperti ini, Pak. Hijrah itu meninggalkan perbuatannya dan meninggalkan para pelakunya. Kenapa? Karena kalau sampai orang ini tetap saja ngumpul dengan para pelaku kemaksiatan tadi, apa yang terjadi? Akan bebulik. Dan kalau orang itu kembali menjadi setelah hijrah, lalu dia kembali melakukan kemaksiatan, disebutkan dalam hadis orang ini dilaknat oleh Nabi SAW. Allah melaknatnya melalui lisan Rasul SAW. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa berhijrah,
menuju kepada perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan bagi kita untuk mengerjakan. Dan kita berharap pula Allah memberikan kepada kita ini kemudahan untuk meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.